Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan PPT tentang model implementasi CSR berkelanjutan. Nama-nama kelompok 9. 1. Devi Norvinahari, NIM 1903011172. Rida Abranda, NIM 1903011177. Puji Rahmaningtyas, 1903011196. Pengertian Corporate Social Responsibility, yang artinya tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti memberi beasiswa untuk anak yang tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, atau sumbangan untuk membangun desa, fasilitas masyarakat yang bersifat sosial, dan yang berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Menurut Coulter and Nancy 2005, mengemukakan bahwa Corporate Social Responsibility didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktek bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagai sumber daya perusahaan. Sedangkan menurut World Business Council for Sustainable Development, mengemukakan bahwa Corporate Social Responsibility merupakan komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Adalah sejarah Corporate Social Responsibility. Istilah ini pertama kali menyeruak dalam tulisan Corporate Social Responsibility of the Businessman tahun 1953. Konsep yang digagas Howard Trotman Brown ini menjawab keresahan dunia bisnis. Belakangan, CSR segera diadopsi karena bisa jadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat. Dan lebih dari itu, pengusaha dicap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Kendati sederhana, istilah CSR amat marketable. Melalui CSR, pengusaha tidak perlu diganggu perasaan bersalah. CSR merupakan tanggung jawab aktivitas sosial kemasyarakatan yang tidak berorientasi profit. Dasar hukum Corporate Social Responsibility atau CSR. Kegiatan CSR ditegaskan dalam undang-undang, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Pasal 74, dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Pasal 15, 17, dan 34. Ruang lingkup Corporate Social Responsibility. Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkungan Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. 2. Keuntungan ekonomis. Yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Argumen yang menentang dan mendukung keterlibatan sosial perusahaan. Yang pertama, tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. B. Tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang membingungkan. C. Biaya keterlibatan sosial. D. Kurangnya tenaga terampil di bidang kegiatan sosial.
Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan CSR. Yang pertama, kesinambungan atau sustainability. 2. Program jangka panjang. 3. Berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. 4. Dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam kos struktur perusahaan sebagaimana budget untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk. Model penerapan CSR ada 4. Yang pertama, keterlibatan langsung. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Yang ketiga, bermitra dengan pihak lain. Dan yang keempat, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Bentuk implementasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah konsumen. Dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan, tidak berbahaya, serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas termasuk informasi atas suku cadang dan pelayanan purna jualnya, serta informasi lain yang harus diketahui konsumen. Yang kedua adalah karyawan. Dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Karyawan mendapatkan penghargaan berdasarkan kompetensi dan hasil penilaian prestasinya. Yang ketiga adalah komunitas dan lingkungan. Dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun di daerah lain yang membutuhkan. Kegiatan terhadap komunitas ini antara lain berupa kegiatan donor darah dengan melibatkan seluruh karyawan, memberikan bantuan kepada daerah yang terkena musibah. Yang keempat adalah kesehatan dan keamanan. Dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor sesuai petunjuk dan instansi terkait. Implementasi CSR di Indonesia. Keberadaan CSR di Indonesia memperoleh respon yang positif dari pemerintah. Respon pemerintah ini terlihat dengan terbitnya kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri BUMN nomor Kep 236 MBU 2003 yang mengharuskan seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan program kemitraan dan bina lingkungan atau yang disingkat dengan PKBL, yang implementasinya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri BUMN SE nomor 433 MBU 2003 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari keputusan Menteri BUMN tersebut. Adanya UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT yang di dalamnya memuat kewajiban perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam untuk melakukan CSR menjadi bukti keseriusan perhatian pemerintah terhadap isu CSR. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari slide PPT yang telah dipaparkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.